Shalom. Shalom. Mari kita beribadah memuji Tuhan lewat ibadah minggu kita di pagi hari ini. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita mengajar kita untuk senantiasa mengucap syukur dalam situasi apapun kehidupan kita. Oleh karena itu, jika saat ini meskipun kita tidak dapat beribadah di gereja oleh saat ini, hati kita pun tidak terhalang untuk mengucap syukur. Marilah kita meninggikan Tuhan melalui ibadah kita ini. Kiranya Tuhan mendengarkan jeritan hati kita dalam doa dan permohonan yang kita panjatkan. Tuhan memberkati keluarga kita. Tuhan juga melakukan wabah virus corona dari tengah-tengah bangsa dan negara kita. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita bernyanyi, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, pujilah Tuhan dengan segala keberadaannya, muliakanlah namanya dan agungkanlah Dia. Biarlah seluruh yang bernapas memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Allah kami yang kudus, Raja yang agung, di ibadah minggu ini kami bersujud di hadapan-Mu. Terimalah ibadah kami ini, dan kasihanilah kami umat-Mu dari gereja kami GKP Gloria. Kasihanilah kami Tuhan, dan terimalah ibadah kami ini. Berkatilah seluruh umat-Mu, berkatilah kami di rumah ini. Kasih-Mu yang luar biasa itulah yang menaungi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 376 ayat 1 dan 2. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku sama dan sentosa hanya
membaca epistel sebagai pendahulu khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bergantian. Kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang menggambarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu. Sejauh demikian mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita bernyanyi. Bernyanyi kita dari buku Ende 182 ayat 1 dan 2. Marilah kita mengaku dosa kita. Marilah kita merenungkan sebentar apa yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mengakuinya di dalam hati. Kita merenung sejenak. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada awalnya semua yang diciptakan oleh Tuhan itu sempurna dan indah kelihatannya. Namun oleh karena dosa, segala yang sempurna dan indah itu menjadi rusak. Oleh karena itu marilah kita merenungkan segala dosa dan kesalahan kita terhadap Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami sering mendukakan Engkau dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu memohon keampunan dosa-dosa kami.
Basuhlah kami dengan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang dicurahkan di Golgota. Amin. Demikian janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang dan sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Ende 443 1 dan 2. Marilah kita mendengarkan pembacaan hukum Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan hukumnya ini. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 ditambah 2. Indah hari
Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi untuk menyambut firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pada pagi menjelang siang ini ya Tuhan, kami datang beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Terimalah ibadah kami yang kecil ini ya Tuhan, yang kami lakukan di rumah kami. Berkenanlah Engkau Tuhan menerima ibadah kami ini, dan kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami layak bersekutu dengan Engkau yang Maha Kudus. Bapa yang baik, hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah seluruh umat-Mu GKP Gloria yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing, biarlah di dalam damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam. Salam. Di minggu kita hari ini, kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Sebagaimana yang telah kita dengarkan perintah dari pemerintah kita dan dari pimpinan kita untuk memutus yang namanya ibadah corona. Baiklah kita berdamai dengan hati kita, berdamai dengan kasih Tuhan, ibadah kita di minggu ini. Marilah kita membaca terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Kita baca bergantian. Saya mulai ayat 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah-tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai Putri Sion, Lihatlah, Raja mendatang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Sejauh demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika kita mendengarkan kembali nats ini, bagaimana Yesus dielukan di Yerusalem. Mula-mula murid-murid tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia dan mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika itu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia mengikuti Dia. Dari situ bisa kita lihat bagaimana rencana-rencana orang Farisi terhadap Tuhan. Bagaimana mereka mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi itu. Peristiwa tersebut terjadi dalam minggu di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Pada waktu itu Tuhan Yesus disambut dengan daun-daun palem dan dilulukan dengan luar biasa. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara, saudariku, keluargaku di rumah ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menunggangi keledai muda. Keledai muda mirip dengan kuda muda, tidak mudah untuk ditunggangi. Keledai muda akan berontak ketika pertama kali hendak ditunggangi. Tidak mudah untuk mengendalikan seekor keledai muda. Ini berbicara mengenai hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita kuasai, tidak bisa kita kendalikan, tidak dapat kita atasi. Tetapi seperti Tuhan Yesus dapat mengendalikan, mengatasi, dan menunggangi keledai muda itu, demikian juga Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala masalah saudara, masalah kita semua. Mungkin ada hal dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, maupun dalam pelayanan kita di gereja kita di GKP Gloria, yang rasanya saudara-saudara sudah tidak sanggup lagi mengatasinya. Mari kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Maka Ia akan turun tangan menolong kita. Saya pernah melihat stiker yang ditempel di belakang mobil yang saya ikuti, di mana stiker itu dituliskan, Jesus is my co-pilot. Ini adalah pernyataan yang salah. Yang benar seharusnya ialah Jesus is my pilot. Biarlah dalam rumah tangga kita, pilotnya adalah Tuhan Yesus. Biarlah dalam pekerjaan kita, pilotnya ialah Tuhan Yesus. Apapun dalam hidup kita, mari kita serahkan pada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya kasihi, di mana saudara dan saya pasti banyak belajar dari pengalaman bagaimana kita berusaha menyelesaikan segala persoalan
dengan menggunakan kekuatan kita sendiri, maka kita akan mengalami stres, keletihan, bahkan putus asa. Tetapi saat kita menyerahkan persoalan kita dalam tangan Tuhan, mari kita melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita ingat suatu kali murid-murid Yesus pergi menyeberang danau dengan perahu, di mana Tuhan Yesus tertidur di perahu tersebut. Dan ketika perahu itu dihantam badai, murid-murid pun mengalami ketakutan. Rupanya perahu ini tidak dipimpin oleh Tuhan Yesus. Para murid berpikir bahwa mereka dapat mengatasi keadaan tanpa pertolongan Yesus, karena mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Sementara Yesus hanyalah anak tukang kayu yang tidak mengerti apa-apa tentang nelayan. Bukankah kita sering seperti itu? Bukankah kita sering berusaha mengatasi masalah dengan kekuatan kita sendiri? Tetapi mulai hari ini, kita mau menyerahkan segala perkara dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Ada amin? Amin. Amin. Yang kedua, dari nats ini dapat kita lihat, yang kedua, jangan menjadi penghujat Tuhan. Dalam Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Ayat ini rupanya menggenapi Mazmur 118 ayat 28. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sementara kita lihat di dalam Mazmur 113 sampai 118 disebut juga Egyptian Hala, yaitu puji-pujian yang mereka naikkan ketika menjelang memasuki Paskah. Mereka merenungkan Mazmur 113 sampai Mazmur 118, di mana mereka bersyukur dan merenungkan perbuatan Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Kalau saudara simak, apakah perbedaan antara Mazmur 118 ayat 26 dan Yohanes 12 ayat 13? Yang pertama, di Yohanes 12 ayat 13 ada kata Hosana yang artinya ialah save us. Mereka memuji-muji Tuhan saat itu. Tetapi beberapa hari kemudian mereka menghujat Tuhan, dan mereka juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Demikian juga dengan kita. Jangan sampai saudara menjadi penghujat Tuhan, di mana awalnya saudara dan saya memuji-muji Tuhan, tetapi karena tekanan dan berbagai masalah yang datang dalam hidup saudara, saudara-saudari tidak lagi mengucap syukur dan memuji Tuhan, malah sebaliknya mundur dari Tuhan dan menghujat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bagian perikop yang kedua tadi diingatkan kepada kita, persoalan selalu ada. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada badai. Tuhan tidak pernah menjanjikan tidak ada persoalan. Tetapi Tuhan berjanji kepada kita yang pasti Dia selalu bersama dengan kita. Immanuel. Amin. Yang ketiga, dari nats kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19 ini. Yang ketiga dikatakan, kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Kita harus menjadi saksi bagi Kristus. Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sekali-sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Dari sini bisa kita lihat, tidak ada satupun tangan manusia atau pikiran manusia yang sanggup menghempang kebenaran firman Tuhan. Karena dia adalah pemilik segala-galanya. Dia adalah yang Alfa dan Omega, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dan kuasanya lah yang nyata dalam hidup kita.
Oleh karena itu, kita harus menjadi saksi Tuhan. Satu kali kelak lutut akan bertelut, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saudara rindu seluruh anggota keluarga saudara datang kepada Tuhan Yesus? Saudara, goncangan semakin hari akan semakin besar. Pastikan saudara berada dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan. Pada saat pagelaran Bahtera Nuh, ada sebuah kata kunci yang saya simak, yaitu semua orang akan binasa kecuali yang masuk dalam Bahtera Nuh. Semua orang akan binasa kecuali yang masuk dalam Bahtera Nuh. Coba kita bayangkan, banyak persoalan di luar sana. Tapi kalau kita keluar dari gereja, keluar dari pelayanan, keluar dari rumah Tuhan, maka kita tidak akan masuk dalam Bahtera Nuh. Tidak akan memasuki yang namanya hadirat Tuhan. Saudara, persiapkan bahtera kehidupan saudara dengan baik, supaya setiap kita bersama-sama dengan anggota keluarga saudara berada dalam bahtera yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bagaimana agar banyak orang menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana di dalam kehidupan kita ini? Maka seperti yang tertulis di dalam Yohanes 12 ayat 17, orang banyak yang bersama-sama dengan dia, dia yang memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkan dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Kita harus menceritakan perbuatan Tuhan, menjadi saksi dalam pikiran, menjadi saksi dalam perkataan, menjadi saksi dalam perbuatan kita, sehingga banyak orang akan mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan, keluarga kita harus menjadi saksi, harus menjadi yang terdepan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan di minggu ini mendorong kita untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini kami renungkan dalam kehidupan kami, supaya kami berjalan dalam jalan Tuhan, supaya kami tidak menjadi penghujat Tuhan, tapi kami supaya menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi tulisan-tulisan yang bisa dibaca orang. Bapa yang baik, kami mohon kekuatan, kami mohon pertolongan-Mu, karena kami tahu kami tidak sanggup kalau dengan pikiran keberadaan kami. Tapi kalau kuasa Roh Kudus-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami, pasti kami sanggup. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan di ibadah minggu ini, kasihanilah seluruh umat-Mu GKP Gloria, dari sektor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Biarlah kami kembali kepada ajaran yang benar, takut akan Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, dan semua kami lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingatkan hamba-Mu, ingatkan kami semua yang ada di sana, supaya kami datang ke GKP Gloria untuk memuji memuliakan nama. Hamba-Mu juga berdoa, biarlah Engkau berkati seluruh umat-Mu. Sembuhkan kami Tuhan dari segala penyakit kami. Sembuhkan kami Tuhan dari keadaan ekonomi kami pada saat ini. Dan hamba-Mu juga berdoa kepada keluarga hamba-Mu di sini. Berkati Mama Stephen kami, Stephen, Grace, Franklin, hamba-Mu. Berkati saudara-saudara hamba-Mu ya Tuhan. Adik kami Elpi dan keluarga, Nurmala dan keluarga, Erwin dan keluarga, Abang kami Ihok dan keluarga, Bursianiper dan keluarga, itu kami Termin dan keluarga, kami Roida dan keluarga, Posman dan keluarga. Demikian juga ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga Bang kami Bapak Martin, keluarga lain kami di Palembang Bapak Fitri. Kau berkati, Kau tolong ya Tuhan. Keluarga lain kami Bapak Gian di Bangka, Kau tolong dan berkati mereka ya Tuhan.
keluarga lai kami, Bapak Randi di Jakarta, Kau berkati ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih menaungi secara khusus ya Tuhan, abang kami Bapak Richard. Oh Bapak yang baik, berkatilah abang kami ini, sembuhkan penyakitnya Tuhan, dan berikan kekuatan dia di dalam kesendiriannya membimbing dan mengarahkan anak-anak di dalam jalan kebenaran. Demikian juga khusus kami bawakan permain kami Fitri yang pada saat ini Tuhan mengandung. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang berkatinya dan menolong dia sehingga anak lahir dengan selamat, ibunya selamat, dan keluarga bersuka cita dalam kasih kemurahan. Demikian juga Tuhan seluruh umat-Mu di seluruh Indonesia ini yang beribadah. Engkaulah menolong kami, menopang kami. Demikian juga bangsa dan negara kami, pimpinan kami Engkau tolong ya Tuhan. Sehingga Bapak Presiden kami Joko Widodo Bapak memimpin dengan hikmat bangsa dan negara kami ini. Tidak diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran orang lain. Tapi biarlah berkat kasih karunia Tuhan yang boleh Engkau limpahkan Tuhan Yesus ke dalam diri Bapak Joko Widodo sebagai pimpinan kami, Presiden kami. Bapak yang baik, seluruh gereja-Mu di Indonesia dan seluruh dunia ini berkati ya Tuhan. Biarlah kasih menolong kami, lingkungan kami, Jalan Jahe ini Tuhan, Kau berkati. Seluruh perkumpulan kami Kau berkati. Biarlah damai sejahtera-Mu yang mengalir dalam hidup kami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas kekurangan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita mengatakan amin. Kita kembali bermuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Buku Ende nomor 435 ayat 1 dan 2. Saudara-saudariku, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menghantarkan kita memberikan persembahan kepada Tuhan yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 2. Demikian firman Tuhan, marilah kita mendengarkan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Sejauh demikian, mari kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan kita sesuai dengan mata acara yang ada di bagian 17. Pujilah Tuhan yang telah memberkati keluarga kita sejauh ini.
Kiranya hati kita senantiasa dipenuhi pujian atas keagungan dan kebesarannya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kehendak-Mu, dan penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu. Marilah kita senantiasa mengucap syukur kepadanya yang telah membimbing dan menolong keluarga kita selama ini. Kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah persembahan yang kami persembahkan saat ini sebagai persembahan yang berkenan di hati-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.